Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wala amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan untuk kita semua tentang kesabaran. Karena kesabaran itulah tidak ada tandingnya. Bahkan setan pun kalah dengan orang-orang yang sabar. Saudaraku yang dimuliakan Allah adalah Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam satu hadisnya yang diriwayatkan an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayil asqam, rawahu Abu Daud. Yang artinya, saudara, aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit baros, penyakit belang, kemudian berlindung dari penyakit judam, penyakit lepra, kemudian wa sayil asqam, dari penyakit yang menular. Itu ada juga pada zaman dahulu, pada zaman para nabi. Satu kisah misalnya dari Nabi Ayub alaihissalam yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Sod ayat 41. Wadhkur abdana ayyuba idnadar rabbahu anni masanya syaitoni binusbin wa'adab. Kata Ayub alaihissalam, ya Allah, aku mohon kepadamu bahwa kami adalah digoda oleh setan. Ini artinya adalah bahwa para nabi pun kena penyakit, saudara-saudara. Tapi ingat, penyakit itu bukan penyakit yang menyulitkan, yang menjadikan lebih buruk, tapi justru penyakit yang menjadikan lebih baik. Ada dua penyakit, saudara-saudaraku. Pertama adalah penyakit dohir. Apa itu? Penyakit yang hanya berhubungan dengan dohir badan kita saja. Bahkan menimbulkan sebuah kematian sekalipun, tapi adalah penyakit yang berhubungan dengan badan. Dengan badan semua kita bila kena penyakit, walaupun itu katanya penyakit dalam, lepra, hati, dan lain sebagainya, sebagaimana Nabi jelaskan, itu namanya penyakit dohir yang tidak akan bisa merubah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, penyakit dohir adalah penyakit yang tidak akan menjadikan kita masuk neraka, tapi justru akan masukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Rasulullah menjanjikan barang siapa yang ditimpa ujian penyakit oleh Allah tapi sabar, maka kedudukan di sisi Allah malah bertambah dan bertambah. Itulah beda penyakit. Kemudian yang penyakit ini adalah disebut musibah. Ada penyakit yang nomor dua adalah penyakit yang disebut dalam Al-Quran adalah marad. Saudaraku bisa buka dalam surat Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu maradha walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Ada penyakit yang disebut Allah, satu-satunya penyakit yang dikatakan penyakit adalah marad. Marad itu adalah penyakit dalam. Menurut Allah, penyakit dalam adalah penyakit hati. Dan inilah yang akan menjadikan manusia celaka dunia dan akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan kalau orang kena penyakit, konsekuensinya biasanya di lockdown. Nah, dipisahkan dari orang, memisahkan. Pada zaman dulu ada nabi-nabi yang di lockdown, yang dipisahkan dengan kaumnya, diusir dari kaumnya. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Tapi ingat, setelah diusir, Nabi Ayub mendapatkan kesabaran, nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus misalnya, di lockdown, dimasukkan dalam perut ikan. Tapi apa yang terjadi setelah di lockdown? Dia menghasilkan kalimat, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW di lockdown, dia misahkan diri karena di dalam kaumnya virus semuanya. Maka Nabi Muhammad memisahkan diri, melockdown diri, masuk dalam gua Hira. Apa yang dia hasilkan? Oh, hasilnya luar biasa, saudara, setelah di lockdown itu. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita hafal, saudara. Apa? Iqra, ilmu yang didapatnya setelah di lockdown itu. Jadi kesimpulannya, bahwa setiap musibah, setiap kejadian yang tidak mengenakan kita, ternyata ujung-ujungnya adalah diberikan Allah kenikmatan, derajat tinggi yang diberikan buat kita. Satu misal terakhir, saudara. Misalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Seandainya Nabi Yusuf tahu apa yang akan terjadi, bahwa dia akan menjadi raja setelah dibuang,
Nabi Yusuf pasti ketika dibuang tidak mengeluh. Tapi karena Nabi Yusuf waktu dibuang tidak dikasih tahu oleh Allah, maka bapaknya Nabi Yakub alaihissalam bingung. Nabi Yusuf sendiri pun menderita karena tidak dikasih tahu ujungnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam musibah itu. Kita semua sama, Saudara. Ketika kita diuji pasti menderita, pasti mengeluh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dikasih ujungnya? Kalau seandainya dikasih ujungnya pasti kita semua minta coba diuji lagi ya Allah, diuji lagi ya Allah. Semoga sedikit sekelumit tentang kisah Al-Qur'an ini bisa menjadikan kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudaraku semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan karunia yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.